Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi. Kita masih membicarakan bab atau bagian yang ketiga yang paling penting dalam ajaran Islam, yaitu mengenai ibadah. Dan kita sudah baca dalil-dalilnya, petunjuk-petunjuknya. Dalil itu artinya petunjuk. Dalil bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab, dalilun. Dalla yadullu, dallan, dalalatan, itu artinya menunjuki, menunjukkan. Kita masih bicara tentang kitab Thaharah, bab tentang air sudah dibicarakan, bahwa yang pertama air laut itu adalah suci airnya, itu bab yang pertama. Yang kedua, bahwa kesucian air yang dipakai untuk berwudu, maksudnya air yang dipakai untuk berwudu harus air yang suci, ya, tidak boleh air yang najis, tidak boleh. Terus yang ketiga, bahwa air fungsinya menjadi hilang, kesuciannya hilang apabila sudah dipakai untuk berwudu dan jatuh ke tanah. Jadi air bekas orang wudu sudah jatuh ke tanah, itu jatuh ke lantai, itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Itu mustakmal, itu yang begitu itu maksudnya. Bukan yang habis dimasukin tangan, bukan, ya. Itu menurut keterangan para ulama, saya cuma membaca saja. Yang keempat, ya, bab yang keempat, bahwa tidak ada air yang mustakmal karena dimasukin tangan. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai dan sudah jatuh dari badan orang ke bawah. Nah, itu baru mustakmal. Begitu kata sebagian ulama. Tapi kepada mazhab Syafi'i berpendapat beda. Kemudian yang kelima, bahwa air yang bekas dipakai wudu istri boleh dipakai wudu oleh suami. Sebaliknya juga air yang bekas dipakai oleh suami untuk mandi, bekas air mandi suami itu, walaupun di dalam bak mandi, bathtub gitu misalnya. Ya, kalau zaman modern kan ada bathtub. Itu mau dipakai oleh suami boleh aja. Tapi rata-rata orang sekarang nggak mau, ganti airnya, ya, dibuang. Yang terus yang keenam, hukum air ketika najis menjatuhinya. Air kalau kejatuhan najis bisa menjadi najis, bisa juga tidak menjadi najis. Ya, kalau airnya banyak, najisnya sedikit, ya dia tidak menjadi najis. Maka Nabi mengatakan, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini dalilnya ini. Al-ma'u, air itu tahurun, suci, la yunajjisuhu, tidak bisa menajiskan air, syai'un, sesuatu apapun, tidak bisa. Tidak bisa najis karena sesuatu apapun. Ya, terus yang mana ini? Yang ketujuh, tentang hukumnya air liur binatang. Air liur binatang itu, kalau anjing sudah jelas najis, kalau kucing itu tidak najis. Ini ada dalilnya sampai ada bab yang 8. Terus bagian yang kedua mengenai thaharah ini adalah bab-bab tentang cara membersihkan najis. Dan apa yang telah disebutkan, nas-nasnya sebagai dalil untuk menyatakan
bagaimana cara membersihkan najis. Cara membersihkan najis, kalau najisnya itu jilatan anjing, Nabi mengajari sudah ya supaya dicuci. Yang dijilat anjing tadi itu, wadah yang dijilat anjing itu dicuci 7 kali cucian. Disiram 7 kali siraman. Salah satu dari 7 kali siraman tadi dicampur dengan debu atau tanah. Tapi ada hadis yang lain membersihkannya dengan 7 kali cucian pakai air yang yang terakhir dicampur dengan debu yang ke-8 ya, dicampur dengan debu atau tanah. Lalu bab yang kedua, kalau pakaian kita terkena najis berupa darah haid dan sebagainya, itu cara membersihkannya, cara mensucikan najisnya itu dengan dikerik, kemudian digocok, dikucek. Kalau bahasa Jawa dikucek gitu. Orang sini bilang diginiin apa namanya Pak? Dikucak ya? Oh ya dikucak. Kalau bahasa Jawa dikucek. Dikucak, nah kemudian kalau sudah kemudian dituangi air, dibilas dengan air. Kalau sudah digosok, sudah dikucak, sudah dituangi air, masih ada bekasnya, bekas darah haid, itu tidak mengapa, dimaafkan. Ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga, bab tentang penentuan air yang dipakai untuk menghilangkan najis. Air yang bisa dipakai untuk menghilangkan najis itu najis. Kalau najis itu berupa najis yang lainnya, yaitu selain yang sudah disebut tadi, misalnya wadah milik orang non muslim ya, yang beragama Majusi atau beragama Nasrani atau Yahudi, itu kalau kita mau pakai wadah mereka, kita disuruh oleh Nabi untuk membasuhnya terlebih dahulu dengan air, baru boleh kita memasak dengan memakai wadah masakan mereka, gitu ya. Terus ini sudah yang keempat, ini yang terakhir kemarin kita bicarakan, kalau najisnya itu di tempat yang besar, yang banyak, cara membersihkannya bagaimana? Dengan air yang banyak. Ya ini hukum ini muncul karena ada peristiwa. Ada seorang Arab desa dulu kencing di masjid. Nah, cara membersihkan kencing di masjid, padahal masjidnya waktu itu tanah, bukan seperti ini. Kalau masjidnya seperti karpet ini ya enggak cukup hanya dituangi air. Ada orang kencing di sini misalnya. Orang sudah tua, sudah pikun. Biasanya orang tua itu makin tua makin kendor klep air kencingnya. Kadang-kadang sudah kencing tapi merasa belum kencing, seperti masih ada yang mau keluar. Atau dia terasa kebelet kencing gitu, nggak bisa nahan. Kalau waktu masih muda kan tahan kencing masih kuat. Aduh, ini perjalanan 4 jam naik mobil. Duh, kebelet kencing, nanti aja, masih bisa nahan. Kalau udah tua kayak saya ini, nggak bisa Pak. Saya bilang, sopir berhenti. Ada pom bensin atau ada masjid, berhenti. Saya mau buang air kecil. Kamu Ustaz nggak ngerasakan gitu? Sama aja. Oh ya. Padahal beliau sudah lebih tua dari saya. 70 berapa Pak? 75, 10 tahun, 12 tahun lebih tua dari saya. Ya. Nah, jadi kalau orang udah tua kan nggak bisa nahan kencing, gampang keluar kencingnya. Kalau kencing itu di masjid di sini, ya jangan cuma dituangi air seperti yang terjadi di sini. Yang terjadi dalam peristiwa zaman Nabi dulu, ada orang Arab kencing di masjid, terus Nabi menyuruh supaya mengambil seember air, lalu seember air itu dituangkan ke dalam pasir yang dikencingi. 1 ember sudah bersih. Nah, perkara nanti bekasnya itu masih berbau, nah itu persoalan lain.
pasti berbau lah. Nah, kencing manusia kok. Kencing kucing juga gitu kok, ya. Nah, ini sudah kita pelajari yang terakhir sampai di sini kan, hadis 41 sudah, kemudian hadis 42. Sekarang bab yang kelima tentang membersihkan najis. Jadi mengenai cara membersihkan najis, pada bab yang kelima dalam kitab ini, kitab Nailul Autor yang sudah diringkas menjadi Bustanul Ahbar, itu judulnya Babu Maja'a fi asfalin na'li tusibuhun najasatu. Babu bab tentang maja'a, keterangan apa yang telah datang, maja'a apa yang telah datang, keterangan yang telah datang tentang asfalin na'li. Asfal bagian bawah, an-na'li kasut, sandal, terompah. Yang tusibuhu mengenainya, menimpa kepada sandal tadi, an-najasatu najis. Jadi kalau sepatu kita, sandal kita terkena najis, cara membersihkannya bagaimana? Sandal kita, sepatu kita nginjak, tai kucing misalnya. Tai kucing kan najis, ya semua tai itu najis. Gak tahu kalau tai nyamuk ya. Tai lalat itu kan, tai lalat kan sebutan untuk sesuatu yang lain. Jadi kalau ada sandal kita terkena najis, bagaimana cara membersihkannya? Itu ada dalam aturan Islam. Ini Pak, Bu. Hadis nomor 42. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, Abu Hurairah berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah telah bersabda sebagai berikut. Nih hadisnya ya. Kasih warna lain. Idza wati'a ahadukum bina lihil adza fa innat turaba lahu tahurun. Idza apabila atau jika wati'a menginjak ahadukum seseorang di antara kalian, kalau bahasa kita idza wati'a ahadukum apabila seseorang di antara kalian menginjak bina'lihi dengan sandalnya atau terompahnya atau kasutnya. Menginjak apa? Al-adha, kotoran, maksudnya najis. Fa innat turaba, maka sesungguhnya debu itu, tanah itu, lahu untuknya, tohurun sebagai pensuci. Jadi cara membersihkan na'al itu sebetulnya bukan sandal seperti yang kita pakai sekarang. Zaman Nabi dulu, Nabi suka pakai kasut, sandal itu seperti sepatu sandal zaman sekarang, tapi bawahnya itu terbuat dari kulit, alasnya, terus ada anyaman yang diikatkan sampai ke atas gitu. Kalau saudara melihat film-film Romawi, ya, film Hercules, itu saya masih kecil dulu pernah nonton film Samson, waktu masih kecil. Sekarang nggak tahu film Samson masih ada apa enggak. Film Hercules itu orang-orang Romawi kayak sepatu kan itu ada ikatan itu kan. Nah itu kayak begitu. Makanya nanti ada hadis tentang Nabi pernah sholat pakai khuf. Kalau bahasa sekarang sepatu. Sholat pakai sepatu. Bisa. Kalau sepatunya bisa dipakai untuk sholat. Kalau sepatunya sepatu kulit yang bisa dipakai untuk duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, enggak apa-apa. Tapi jangan di sini. Jangan di dalam masjid ini, di luar sana. Seperti kalau tentara-tentara itu loh, pakai sepatu tentara. Kalau sepatu tentara kan enggak bisa dipakai sholat tuh. Malih tuh. Sepatu polisi, kalau polisi kan masuk masjid harusnya dicopot. Kecuali polisi orang Padang kemarin, polisi di Padang itu masuk ke masjid raya di Padang enggak dilepas sepatunya. Marahin orang banyak itu. Dilaporkan Kapolri, nggak tahu tindak lanjutnya apa enggak, karena mau membubarkan demo apa juga saya nggak tahu, ya cuma baca sedikit beritanya.
Nah, kalau sepatu polisi, sepatu tentara sekarang nggak bisa, harus dilepas. Ya, jadi sucinya sandal atau na'al itu aja ya, terumpah seseorang kalau terkena najis adalah dengan tanah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua nomor 43, wa fil lafdzin, dan dalam lafal yang lain, dalam suatu lafal hadis yang lain, Nabi bersabdanya begini. Kalau tadi idza wati'a ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba tahurun, maka di hadis yang lain beliau mengatakan idza wati'al adza, idza apabila wati'a seseorang menginjak al adza najis atau kotoran bi khuffaihi dengan kedua khufnya, dengan kedua sepatu kulitnya, fatahuruhuma, maka mensucikan kedua sepatu tadi adalah at-turabu, tanah. Tanah itu bisa mensucikan dia. Jadi dengan kita menggosok-gosokkan sandal kita ke pasir, ke padang pasir, kalau ada pasir, itu sudah bersih dari najis. Orang mau sholat pakai itu sudah boleh. Tapi di luar, sekali lagi ya, jangan di masjid. Kalau di masjid lepas sepatunya. Ini hadis yang kedua. Rawahuma, yang meriwayatkan kedua hadis ini adalah Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Hadis yang ketiga nomornya 44. Wa Nabi Sa'idin, dan dari sahabat Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Abu Sa'id, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah bersabda sebagai berikut. Nih sabda Nabi berikutnya yang ketiga, mengenai sepatu atau sandal yang terkena najis, bagaimana cara membersihkannya. Beliau bersabda begini dalam riwayat lain. Idza, apabila atau jika, jaa, datang. Siapa yang datang? Ahadukum, seseorang di antara kalian. Datang kemana? Al masjidah. Apabila seorang di antara kalian mendatangi masjid atau datang di masjid, fal yaklib, maka hendaknya dia membalikkan na'laihi, kedua sandalnya. Wal yandur, dan hendaknya dia memperhatikan atau melihat fihima, pada keduanya, pada kedua sandalnya tadi. Fa in, maka jika ro'a, dia melihat khobasan, kotoran, sesuatu yang kotor atau najis, fal yamsahhu, maka hendaknya dia menggosokkan na'alnya ini, sandalnya tadi, bil ardi, dengan tanah. Tsumma, kemudian liyusolli, dia boleh sholat pakai sandalnya tadi ya, liyusolli, kemudian dia sholat fihima, pada kedua sandalnya, dengan memakai kedua sandalnya. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara, ini hadis berbicara tentang di masa dulu, zaman Nabi dulu. Jadi setiap kali kita mempelajari, membaca hadis, pikiran kita tuh ingat di masa Rasul supaya enggak salah paham. Kalau enggak begitu nanti salah paham. Oh, ini ada hadisnya ini. Kalau ada orang masuk ke masjid terus supaya dia membalikkan sandalnya, dilepas, dibalik, kotor enggak? Oh, enggak kotor. Ya sudah, langsung dipakai untuk sholat. Kalau dibalik, dia melihat ada kotoran, ada najis di sandalnya, kan Nabi menyuruh supaya dia menggosokkan sandal tadi ke tanah. Gosok-gosokkan sampai hilang najisnya, kotorannya, kemudian dia boleh sholat pakai itu. Itu kalau sholatnya di luar, di tanah. Yang masjidnya itu atau tempat sholat tadi adalah tanah, bukan seperti bangunan masjid seperti ini. Bangunan masjid seperti ini, apalagi ada karpetnya, jangan sekali-kali. Ini nyucinya ngalih, ini nyucinya ini susah. Gotongnya aja berat kok. Ya, belum lagi nyucinya, nanti keringnya berapa hari. Jadi begitu ya, jangan dipahami salah, jangan disalahpahami. Ini berlaku di zaman Nabi dulu. Ya, rawahu Ahmad, yang telah meriwayatkan tadi adalah Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Berikutnya penjelasannya. Ya, saya bacakan aja deh penjelasannya ini. Setelah hadis berapa ini? Hadis 54 ya.
Setelah hadis nomor 44 saya bacakan aja. Daripada saya mendiktekan yang ada di situ ruwet. Penjelasannya begini. Syarih rahimahullah berkata, syarih itu yang ulama yang suka menerangkan tentang hadis-hadis Nabi. Seorang bisa menjadi syarih, pensyarah hadis, dia harus paham ilmu mustalah hadis. Dia harus sudah membaca banyak hadis. Tidak cuma 1-2 hadis. Jadi kita ini tidak bisa menjadi pensyarah. Kita cuma baca omongan ulama tentang penjelasan mereka mengenai hadis-hadis Nabi. Jadi Syarih rahimahullah berkata, dan ada beberapa hadis yang semakna dengan hadis Abi Sa'id di atas, ya, yang satu sama lainnya saling menguatkan sehingga kuat untuk dijadikan alasan atau hujah bahwa terompah atau sandal atau sepatu sandal yang terkena najis itu sucinya adalah dengan menggosokkannya ke tanah, baik tanah itu basah atau kering, dan melihat zahirnya, melihat secara lahiriahnya saja. Tidak ada bedanya antara najis yang bermacam-macam itu tadi, sama saja caranya, ya, digosokkan saja. Bahkan semua kotoran yang mengenai terompah atau sandal itu tadi atau sepatu sandal tadi, sucinya adalah dengan digosok dengan debu dan disamakan dengan sandal dan terompah, semua yang berkedudukan sama dengan keduanya karena tidak ada perbedaan. Tuh, ini yang saya baca ini tadi, Pak. Ini di sini ada tulisannya itu loh. Nih. Loh. Qala Syarih rahimahullah taala berkata pensarah hadis ini rahimahullah. Wa radha fi mana hadis Abi Sa'id, ya. Nah, sudah dibacakan tadi. Ya, sudah, ini secara ringkasnya aja. Jadi cara membersihkan najis dari sandal kita, kalau suatu sandal kita menginjak tai kucing, apa tai anjing, apa tai manusia, apa najis-najis yang lain, cukup dengan digosok-gosokkan ke tanah sampai bersih, itu sudah bersih dari najis. Nah, kalau kepingin lebih bersih lagi, nanti ada lagi hadisnya. Yang paling bisa membersihkan semua najis adalah air. Air itulah pensuci yang paling utama. Sehingga kalau sudah kita gosok-gosok sandal yang kena kotoran tadi, dicuci lagi di rumah. Nah, kalau perlu disikat lagi, pakai sikat, kasih rinso atau kasih apa situ biar harum. itu tambahannya, ya. Itu lebih bagus lagi. Karena Islam itu mengajarkan kebersihan. Jadi orang Islam itu harus bersih, Pak, Bu. Apa harus menjaga kebersihan badan sampean, pakaian sampean. Kalau sholat, mau berangkat sholat, dicium dulu bajunya. Oh, enggak bau keringat. Oh, enggak bau keringat. Pergi. Kalau bau keringat jangan. Mandi dulu. Nabi nyuruh mandi dulu. Bajunya ganti yang tidak berbau keringat. Terutama sholat Jumat. Nanti kalau sampai pakai baju bau keringat, Allahu Akbar, senang aja sampai sebelahnya. Aduh. Bisa bernapas nanti. Ya, jadi Islam itu mengajari kita kebersihan. Orang Islam harus bersih. Kalau bersih kan enak, Pak. Kalau bersih kan enggak enak. Kalau orang sudah biasa bersih. Tapi orang enggak biasa bersih ya sudah, dia biasa kotor, hingga kotor bagi dia biasa. Bagi orang lain yang biasa bersih, ini enggak beres ini. Gitu, ya. Nah, berikutnya hadis nomor 45. Apa ini nomor 45? An Ummi Qais binti Mihsan, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Ummu Qais, ibunya Qais binti Mihsan, anak perempuannya Pak Mihsan. Jadi Ummu Qais ini anak perempuannya Pak Mihsan. Annaha, bahwasanya dia Ummu Qais telah datang bi ibnin laha, dengan membawa seorang anak laki-lakinya, sohirin yang masih kecil. Ini kok tiba-tiba bab? Oh, ini ganti bab, Pak. Maaf, belum saya baca dulu babnya. Bab ini sudah ganti bab. Bab yang ke-6.
Kalau tadi bab yang kelima itu bab membersihkan najis, cara membersihkan najis. Kalau najis itu mengenai sandal atau sepatu atau terompah kita, maka yang bab yang keenam ini sudah ganti babnya, judulnya. Oh, ini harusnya dikasih spasi ya, saya kurang. Nah, dikasih begini. Bab yang keenam, bab nadhi baulil hulam. Bab nadhi menuangi atau memerciki, kalau ini diartikan apa? Memerciki. Bab memercik baulil hulam, air kencing anak laki-laki, idza apabila lam yut'am, belum dikasih makan. Kalau anak masih kecil belum dikasih makan, masih umur 1, 2, 3 bulan. Sekarang anak dikasih makan umur berapa toh? 6 bulan ya. Ya, itu tapi ada juga yang sebelum 6 bulan udah kasih makan. Anak-anak orang desa-desa itu biasanya. Anak orang desa-desa itu kuat-kuat itu. Jadi bab memerciki air kencing anak idza lam yut'am, apabila belum dikasih makan, belum diberi makan. Sehari-hari dia cuma minum susu ibunya saja. Nah, kalau dia kencingnya kan najis itu. Nah, caranya membersihkannya bagaimana? Ini hadisnya nomor 45. An Ummi Qais, dari seorang sahabat, seorang wanita yang bernama Ummu Qais binti Mihson, annaha, bahwasanya dia telah datang bi ibnin laha, dengan membawa seorang anak laki-lakinya, sohirin yang masih kecil, yang lam yakulit ta'ama, dia belum memakan makanan. Dia datang ila kepada Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini loh Pak, ada hadis lagi. Yang kemarin juga sudah lewat hadisnya, Nabi didatangi seorang wanita bertamu ke tempat Nabi. Ya enggak apa-apa. Kiai, guru, ustadz didatangi perempuan untuk menanyakan sesuatu, enggak apa-apa. Cuma jangan berduaan, kalau bisa jangan berduaan. Karena kalau ada laki-laki sama perempuan berduaan, kata Nabi, yang ketiga ini setan. Nanti setan yang akan menjebak. Ya, sudah kembali ke sini ya. Jadi seorang wanita datang bawa anak kepada Nabi, fabala, lalu tiba-tiba si anak kencing. Fabala, lalu kencinglah anak itu ala saubihi, mengencingi bajunya Nabi. Jadi kalau tidak salah cerita hadis ini adalah wanita tadi datang membawa anaknya yang belum makan tadi untuk ditahnik. Untuk ditahnik itu kalau anak baru lahir beberapa hari umurnya itu ya, itu dia Nabi mengunyah kurma sampai lembut gitu, terus kunyahannya Nabi ini dimasukkan ke dalam mulut bayi, dioleskan itu. Ditahnik. Itu yang boleh begitu Nabi, kalau kita jangan. Anaknya orang sampai jejeli kunyahan mulutmu. Ya kalau mulutnya bersih. Mulutnya Nabi selalu bersih. Nabi itu harum orangnya itu. Lewat aja sudah. Orang jabat tangan dengan Nabi itu mencium ini, sahabat itu senang sekali kalau jabat tangan dengan Nabi. Karena habis jabat tangan dicium tangannya harum. Harumnya melebihi minyak kasturi. Kalau minyak kasturi 1 botol 500.000. Satu botol yang isinya 100 cc itu 500.000 minyak kasturi itu. Yang asli loh ya, yang baunya tahan 24 jam. Nah, si anak tadi mengencingi bajunya Nabi. Pada lalu Nabi meminta atau memanggil orang bimain dengan air. Maksudnya beliau meminta orang mengambilkan air. Fanadohahu, lalu Nabi memerciki baju beliau tadi, memercikkan air ini tadi, alaihi, ke atas baju beliau, walam yaghsilhu, dan Nabi tidak mencuci bajunya. Jadi Nabi kan kalau menemui tamu selalu pakai gamis begini. Jadi dikencingi gamisnya, yang bagian dikencingi itu oleh Nabi, sini ambilkan air. Dituangi air gini, diperciki dengan air karena anaknya belum makan, belum dikasih makan.
masih umur kurang dari 6 bulan ya. Nah, terus diperciki sudah, dan Nabi tidak mencuci, itu terus dipakai untuk sholat Nabi. Ya, ini hadis rawahul jamaah, yang meriwayatkannya adalah jamaah ahli hadis. Ini yang pertama. Yang kedua, wan Ali bin Abi Thalib, dan hadis yang kedua adalah hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qala Ali bin Abi Thalib berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah pernah bersabda. Kalau tadi perbuatan Nabi didatangi orang perempuan bawa anak laki-laki untuk didoakan oleh Nabi, terus tiba-tiba ketika dipangku oleh Nabi, kencing dia, mengencingi bajunya Nabi. Lalu cara membersihkan najis tadi dengan hanya dipercikkan air ke tempat yang dikencingi tadi, gitu ya. Nah, terus yang ini sekarang tadi perbuatan Nabi. Sekarang sabda Nabi, omongannya Nabi ini. Nabi mengatakan baulul hulam, air kencing anak laki-laki, ar-radhi'i, yang menyusui. Anak laki-laki yang masih menyusui ibunya, yang belum dikasih makan. Yundohu, diperciki. Jadi air kencing anak laki-laki yang belum dikasih makan oleh ibunya hanya disusui saja. Cara membersihkan najisnya adalah dengan dipercikkan air ke tempat yang kena najis tadi. Wa baulul jariyati, sedangkan air kencing anak perempuan, kalau hulam ini anak laki-laki, kalau jariyah al-jariyah anak perempuan. Nah, sama-sama anaknya masih cuma menyusui, belum dikasih makan. Tapi kalau anak laki-laki, cara membersihkan najis air kencingnya, najis yang berupa air kencingnya si anak laki-laki tadi hanya diperciki air. Sedangkan wa baulul jariyati, air kencing anak perempuan tidak cukup diperciki, tapi yusalu, dicuci, dikucek. Masukkan ke air, dikucek, basuh, disiram. Itu anak air kencing perempuan. Loh kok beda? Ya syariatnya begitu kok. Wah, ini namanya diskriminasi ini, membeda-bedakan. Lah syariatnya begitu kok. Ini enggak ada urusan dengan diskriminasi ini. Aturannya begitu. Seperti saya kemarin membacakan ayat membagi harta warisan, bahwa anak laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat bagiannya anak perempuan. Itu enggak boleh ditantang, enggak boleh ditentang, enggak boleh dilawan. Ngelawan itu kafir, sudah masuk neraka, kekal di neraka. Main-main itu. Ya. Jadi sekarang aturan mengenai air kencing anak laki-laki dan anak perempuan yang sama-sama belum makan, hanya minum susu ibunya saja. Kalau air kencing anak laki-laki diperciki air, kalau air kencing anak perempuan disiram, selalu itu dicuci, disiram gitu. Qala Qatadah, Qatadah ini murid sahabat Nabi, tabi'in, dia mengatakan, wa hadza, dan ini keterangan di atas ini tadi, malam yud ama, selagi belum dikasih makan keduanya. Fa idza ta'ima, maka apabila kedua anak tadi, baik laki-laki maupun perempuan, itu sudah dikasih makan. Jadi kalau belum makan, beda cara membersihkan najisnya, najis dari air kencingnya. Tapi kalau keduanya sudah makan makanan, husila jami'an, dicuci kedua-duanya sama-sama, bareng-bareng. Jadi kalau sudah makan semuanya ya disiram, bukan cuma diperciki. Itu menurut penjelasan dari murid sahabat Nabi Qatadah ini. Rawahu Ahmad, yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Ahmad wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa qala, dan Tirmidzi berkata hadisun hasanun. Ini hadis hasan. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga apa ini? Wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, utiya, telah didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi ini hadis yang di atas. Yang didatangkan kepada Rasulullah apa? Bisobiyin, seorang anak yang yuhannikuhu, Nabi akan mentahniknya. Jadi Nabi akan mentahniknya itu tadi. Dulu orang-orang itu datang kepada Nabi
diakikoi gitu kan, terus didatangkan kepada Nabi untuk minta didoakan oleh Nabi. Nah kalau sekarang ya minta didoakan oleh kiai, minta didoakan oleh ustadz, ya boleh saja. Tapi kedudukan ustadz sama kiai jauh di bawahnya Nabi, ya jangan disamakan. Jadi ada seorang, kata Aisyah, didatangkan seorang anak yang Nabi akan mentahniknya. Fabala, maka tiba-tiba anak itu mengencingi alaihi kepada Nabi. Fa'at ba'ahul ma'a, lalu Nabi mengiringi kencing itu dengan air. Begitu air kencing itu ambilkan air ini, siram, diperciki gitu. Hadis ini sahih, rawahul Bukhari, yang meriwayatkannya adalah Imam Bukhari. Ini hadis yang ketiga. Yang keempat, wa kadzalika, dan demikian juga Ahmadu wa Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang sama seperti di atas. Wazada, dan Imam Ibnu Majah menambahkan, Nabi hanya menyiramkan atau memercikkan air ke dalam pakaian beliau yang ke pakaian beliau yang kena najis, air kencing anak yang belum makan tadi. Walam yaghsilhu, ada tambahan kata-kata, dan Nabi tidak mencucinya. Wali nomor 49, wali Muslim, dan menurut hadisnya Imam Muslim, hadis kepunyaan Imam Muslim, dikatakan kana yu'ta, adalah dulu pernah didatangkan bisibyani, dengan anak-anak, bukan hanya satu anak, anak-anak didatangkan kepada Nabi untuk diapakan? Fayubarriku alaihim, untuk diberi barokah kepada mereka, untuk dibarokahi, didoakan baik oleh Nabi kepada mereka anak-anak tadi. Wa yuhannikuhum, dan untuk Nabi mentahnik mereka. Fa utiya bisobiyin, maka pernah terjadi ya, didatangkan seorang anak, fabala alaihi, lalu si anak tadi mengencingi atas bajunya Nabi, mengencingi di atas bajunya Nabi. Fada'a bimain, lalu Nabi meminta air, fa'atba'ahu, lalu Nabi mengiringi kencingnya anak tadi, mengiringkan air itu tadi, baulahu, ke kencingnya anak tadi. Walam yaghsilhu, dan Nabi tidak mencucinya, tidak menggosok atau membasuhnya. Yang berikutnya nomor 50. Jadi hadisnya banyak ini. Wa an abil samhi, dan dari sahabat Abu Samh. Abu Samh itu siapa? Khadimin Nabi. Oh, ternyata pembantunya Nabi, pelayannya Nabi, bukan hanya Anas bin Malik, ada lagi namanya Abu Samh. Abu Samhi, Abu Samh. Khadimir Nabi, dia adalah pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, pelayan Nabi ini berkata begini. Qala Nabi, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, yang ini dipakai oleh ulama sebagai pegangan dalam mengambil hukum, dalam menetapkan hukum mengenai air kencing anak yang belum makan. Ya, Nabi mengatakan yughsalu, dicuci, min baulil jariyati, dari karena najis air kencing anak perempuan, wa yurashu, dan dipercikkan, min karena baulil hulam, najis air kencing anak laki-laki. Sama seperti hadis di atas tadi. Hadis ini rawahu Abu Dawud, yang meriwayatkannya adalah Abu Dawud, An-Nasai, dan Imam Nasai, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Dia ada banyak periwayat, ya. Jadi ini sama dengan di atas, kalau najisnya dari anak laki-laki diperciki saja, kalau dari anak perempuan disiram. Nomor 51, wa an Umi Kurzin al-Khuzaiyah, dari Ummu Kurz al-Khuzaiyah, dia suku Khuzai, ya, mestinya dari kabilah Khuzai. Qalat, si perempuan tadi berkata, utiyan nabiyyu, telah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihulamin, seorang anak kecil. Fabala, lalu mengencingilah, lalu kencinglah anak itu alaihi, kepada beliau, dia mengencingi Nabi. Fa amara bihi, lalu Nabi memerintahkan dengannya, dengan air tadi, fa nudiha, lalu diperciki. Wa utiya bijariyatin, dan pernah didatangkan kepada Nabi seorang anak perempuan, ya, yang belum makan, cuma menyusui ibunya. Fabalat, lalu anak perempuan itu juga mengencingi alaihi, kepada Nabi. Fa amara, lalu Nabi memerintahkan orang mengambil air, bihi, dengan air itulah, fahusila, lalu dicuci.
Ini sama di hadis tadi ya. Rawahu Ahmad, jadi yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad. Berikutnya lagi, banyak sekali hadisnya nih. Nomor 52, wa an Ummi Kurzin, dan dari Ummu Kurzin. Ummu Kurzin mengatakan anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, baulul hulami yundahu wa baulul jariyati yuhsalu. Air kencing anak laki-laki itu yundahu, diperciki air untuk menghilangkan najisnya, wa baulul jariyati, sedangkan air kencing anak perempuan yang belum dikasih makan, hanya menyusui ibunya, itu yuhsalu, dicuci, bukan hanya diperciki air tapi disiram air dan dikucek, dibersihkan. Rawahu Ibnu Majah, yang meriwayatkan hadis ini Imam Ibnu Majah. Berikutnya nomor 53, yang terakhir ini, habis itu selesai ya. Nomor 53 hadisnya berbunyi wa an Ummil Fadl, dan dari sahabat Nabi yang bernama Ummul Fadl. Nama lengkapnya Lubabah bintul Haris. Lubabah bintil Haris. Qalat, Lubabah atau Ummul Fadl, ibunya Fadl ini berkata, balal Husainu ibnu Aliin fi hijrin Nabi. Bala, pernah kencing. Siapa? Al Husain bin Ali, cucu Nabi yang namanya Al Husain bin Ali, anak laki-lakinya Ali bin Abi Thalib. Husain ini mengkencing fi hijrin Nabi, pada pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku berkata, aku ini Ummul Fadl tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atini saubaka, berikan kepadaku pakaianmu wahai Rasul, walbas sauban ghairahu, dan pakailah baju atau pakaian ghairahu, selain baju yang engkau pakai tadi ya Rasulullah, hatta sampai arsilahu, aku akan mencucinya. Jadi ada seorang perempuan melihat kejadian bajunya Nabi dikencingi, Nabi cuma mau mengambil air untuk dipersihkan, si perempuan tadi menawarkan jasa, Rasulullah, engkau ganti baju aja, kasihkan baju yang dikencing kepada saya biar saya cuci. Apa kata Nabi? Faqala, maka Nabi bersabda, innama, sesungguhnya, yundahu, diperciki saja, min bauli zakari, dari karena air kencing anak laki-laki, wa yuhsalu, dan dicuci, min baulil unsa, karena air kencing anak perempuan. Nah, sudah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari sekian banyak hadis tadi, Pak, Bu, kesimpulannya adalah bahwa kalau baju kita terkena kencing, padahal baru ganti nih, baru pakai baju ini, gendong cucunya yang belum usia 6 bulan, masih nyusui ibunya saja, baru gendong kencing, waduh, nggak bisa dipakai ini untuk sholat. Bisa dituang sedikit air saja. Kalau anak cucumu perempuan, ya dicuci. Nggak usah diganti bajunya, pakai baju tapi dicuci. Kasih air yang banyak, tidak cukup hanya diperciki. Itu saja kesimpulannya ya. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap mau menuntut ilmu, memberi keikhlasan dalam mengamalkannya, memberi kesehatan dan kekuatan kepada kita semuanya, dan menyembuhkan semuanya yang dalam keadaan sakit. Dan semoga kita semua diberi oleh Allah kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan semoga Allah memberi kepada kita semuanya perlindungan dari segala macam mara bahaya yang bisa timbul dari segala seluruh makhluknya. Dan semoga Allah memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.